Oke, selamat siang Bang John. Bang, menanggapi permasalahan Paula Verhoeven dan Baim Wong ya. Kemarin Paula setelah resmi bercerai, setelah keluar putusan, dia mendatangi Komisi Yudisial putusan cerainya ya, bahwa itu tidak etis untuk dibacakan putusan itu. Abang sebagai praktisi hukum menanggapinya seperti apa, Bang? Ya, pertama kita harus paham dulu ya, hukum beracara di pengadilan perdata keagamaan itu kan jelas diatur di situ tentang beracara. Jadi hakim memutuskan perkara itu terbuka untuk umum. Jadi apa yang diputuskan hakim itu dan pertimbangannya semua itu nanti akan dibuka di umum. Dalam hal ini kalau bisa jadi SIP-nya pengadilan, kemudian juga pasti ada di court-nya pengadilan. Jadi karena sifatnya umum, ya tentu ya semua umum pasti tahu lah ya. Kemudian juga kan yang harus dipahami juga kan namanya keputusan ini kan baru tingkat pertama, ya kan? Masih ada upaya hukum banding lagi. Jadi kalau orang menerima keputusan itu pasti kan dalam suatu perkara kan itu kan ada dua pihak. Kita nggak mungkin memuaskan semua pihak, pasti ada yang kalah, ada yang menang, ya kan? Nah, kalau menurut saya ya pasti yang kalah pasti tentu tidak puas, pasti akan mencari-cari kesalahan dari keputusan itu. Dalam halnya si Paula melapor ke KY itu sah-sah saja, tapi kan harus dipahami juga KY itu tugasnya kan cuma masalah kode etiknya hakim dan perilakunya hakim. Nah itu tugasnya KY. Nah apakah dalam perkara ini kalau saya lihat kan di media ya itu kan hakim udah mematuhi semua hukum beracara. Jadi kan di situ tidak di mana kode etiknya, karena hakim memutuskan perkara itu kan udah ada diatur dalam undang-undang beracara, ada juga di undang-undang kehakiman tahun 2009. Jadi otomatis ya nggak ada yang salah di situ. Jadi ya menurut saya kalau laporan ke KY itu ya sia-sia aja. Oke, Bang. Paula mengatakan bahwa dia tidak terima mungkin putusan itu dibacakan dan dia disebut sebagai dibuktikan berselingkuh. Dibuktikan. Jadi pembuktian itu benar menyatakan bahwa ia berselingkuh. Satu seperti itu. Kedua dia dikatakan sempat keluar kata-kata bahwa istri yang durhaka gitu. Menurut Abang kan dia itu punya anak yang masih di bawah umur. Mungkin maksudnya seperti itu, Bang. Gimana Abang melihat itu? Ya kan seperti saya bilang tadi kan hakim untuk sekarang kan berarti berdasarkan pertama itu kan ada diatur situ kan terbuka untuk umum. Kemudian hakim dalam memutuskan perkara kan dia melihat fakta-fakta. Ya kan jadi sekarang ini orang menggugat. Gugatan itu kan ada dalil-dalil namanya. Alasan gugatannya apa? Salah satunya dia untuk bercerai itu kan terjadi perselingkuhan. Ya kan? Nah, pada fakta persidangan pada pembuktian kan kita lihat di media juga kan itu kan bisa dibuktikan oleh oleh pihaknya penggugat, hal ini Baim ya. Nah, ya berarti kan hakim dalam perkara kan pastikan namanya semua kan dipertimbangkan, baik itu gugatan. Nah, kemudian kan ada hak tangkisan daripada tergugat dalam ini kan Paula ya. Nah kemudian ada lagi nanti ada lagi replik, ada duplik. Nah kemudian masuk dalam pembuktian. Pembuktian itu ada saksi, ada alat bukti surat, dan alat bukti lainnya seperti rekaman, seperti foto. Nah itu kan. Nah kemudian pasti ada jurisprudensi lagi. Nah, kemudian ada lagi ahli kalau diperlukan ahli kan. Nah berarti ya hakim memang dalam memutuskan perkara itu kan itu haknya, wewenang penuh hakim. Karena hakim dalam memutuskan perkara itu kan satu berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perkawinan.
Nah, kemudian ya mungkin jurisprudensi, kemudian keyakinan pendapat hakim itu sendiri. Nah, jadi kalau hakim mungkin dari fakta persidangan itu menemukan memang ada bukti-bukti perselingkuhan, ya berarti dalam pertimbangan hukumnya dia kan harus membuat dalam pertimbangan isi keputusan tersebut. Jadi nggak ada yang salah. Ya kalau seandainya Paula keberatan, kan ada upaya hukum. Upaya hukum apa yang diatur dalam hukum beracara kan, dan undang-undang hakim juga kan, dan surat edaran Mahkamah Agung juga, itu kan harusnya diajukan ke upaya banding. Upaya banding itu kan diajukan. Nah, kalau ada keberatan dia, buatlah di memori banding. Nanti di sana dan nanti kesempatan juga kepada termohon banding untuk membuat kontra memori. Nanti akan dipertimbangkan lagi dari hakim tersebut, baik isi keputusan yang dibuat oleh pengadilan pertama, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kemudian dipertimbangkan lagi memori keberatan-keberatan dari pihaknya Paula sebagai pemohon banding, kemudian dipertimbangkan lagi kontra memori yang dibuat oleh pihaknya Baim Wong. Nah, nanti akan dibikin putusan. Bisa aja kalau apabila memori banding alasan-alasan keberatan oleh Paula ini didukung oleh alat bukti, kemudian juga bisa meyakinkan hakim bahwa perselingkuhan itu atau istri durhaka itu tidak terbukti, pasti keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibatalkan oleh pengadilan tinggi. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan juga, berarti keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan akan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Oke, Bang, berarti masih ada kesempatan ya mungkin buat Paula untuk melakukan membela hak-haknya mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu ya, dengan melakukan banding itu. Dia masih panjang, karena apa? Upaya banding itu kan di tingkat pengadilan tinggi, ya kan? Kemudian nanti masih ada lagi kasasi. Nah, itu upaya hukum kasasi apabila mungkin dia dikalahkan juga misalnya, atau salah satu pihak mungkin Baim mungkin itu yang dikalahkan, dia juga berhak mengajukan kasasi. Nah, kemudian juga masih ada lagi namanya upaya hukum luar biasa. Namanya apa? Ya itu ya PK, peninjau kembali. Jadi ya menurut saya yang berdasarkan saya buat acara 25 tahun ya, dan banyak menangani perkara, mungkin beliau udah tahu juga saya kan banyak menangani perkara ya perkawinan sampai perkara militer juga kita tangani. Bagus itu ya, ajukan upaya banding. Nah, kalau untuk mungkin ada mungkin semacam indikasi hakim mungkin melanggar menurut dia ya, seperti ya mencemarkan nama baik atau apa, ya itu kan ranahnya bukan di KY kan. Nah, ranahnya nanti ya bisa dilaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Nah, Badan Pengawas Mahkamah Agung ini kan mungkin ya masyarakat banyak nggak ngerti apa itu tugasnya. Tugasnya apa? Dia sebagai propos. Nah, sebagai proposnya Mahkamah Agung, jadi dia bisa melakukan pemeriksaan hakim, bisa memberikan sanksi, bisa memecat juga, memecat hakim, memberhentikan hakim tidak terhormat, memberikan sanksi. Nah, kemudian juga dia kan kalau memang ada tindak pidana yang dilakukan oleh hakim, dia bisa juga melaporkan itu ke Polri. Dalam hal ini kan tindakan perbuatan umum kan. Nah, jadi ya, dan kemudian ada lagi tugasnya dari Badan Pengawas Mahkamah Agung mengeksaminasi. Eksaminasi apa? Menguji keputusan itu apakah hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu benar apa enggak, apa ada terjadi pelanggaran misalnya ya seperti yang diributkan oleh Paula bahwa ya dia tidak pernah katanya mengatakan perselingkuhan, dan dia tersinggung atau mungkin merasa dengan dikatakan istri durhaka dalam keputusan itu. Nanti mungkin akan diuji, dia eksaminasi nanti keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Oke, jadi bisa dikatakan langkah yang diambil sama Paula kemarin mungkin bisa dikatakan kurang tepat itu.
Ya benar lah, itu kurang tepat karena ya ibaratnya kan KY itu kan etika. Nah etika itu berarti kan perbuatan yang dilaksanakan dalam keputusan. Nah keputusan ini kan sesuai dengan beracara dan ada dalam pembuktian, ada juga dalam gugatan yang dibuat dan kan semua sudah dipertimbangkan, baik dari dua-dua kan sudah dipertimbangkan. Ya, contohnya kan gugatan. Nah, kan udah dikasih kesempatan dia kan di keputusan kan pasti ada gugatan, ada eksepsi tangkisan dari Paula, nanti ada lagi duplik, ada replik, dan kemudian ada lagi bukti. Nah, bukti ini kan bukan bukti Baim yang akan dipertimbangkan hakim. Bukti dari pihaknya Paula kan pasti dibuktikan, nanti baru dinilai oleh hakim. Nah, ya kan ada lagi kesimpulan dari perkara itu, mulai dari gugatan sampai ke pembuktian nanti dibuat dalam kesimpulan. Nah, berdasarkan itulah hakim memutuskan. Nah, keputusan hakim itu memang ada lah, pasti ada yang puas, ada yang tidak puas. Yang jelas yang kalah pasti nggak puas. Oke, terima kasih Bang John atas waktunya.